Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah. Salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah. Laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'a dinaka ya Habiballah haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadratu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid din wad dunya wal akhirah liqada'i duyunina liqada'i hajatina min hawaijid dunya wal akhirah litaysir arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasi'an li sihhati jasadina wa qulubina li shifai amradina zahiran wa batina لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والأسقام لمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولأعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. Allah. Waqul, dan katakanlah engkau ya akmalar rusul, wahai paling mulianya utusan, imhadan sebagai dorongan, linnasih untuk memberikan nasihat, lilladzina terhadap orang-orang utu yang diberikan itu mereka alkitab terhadap alkitab. Artinya al-Yahudi wan Nasara, itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Wal ummiyina, dan orang-orang yang ummi, yang tidak bisa baca tulis, yang awam. Alladzina, orang-orang layakti yang tidak datang, him kepada mereka, alkitabu apa kitab suci, wad da'watu dan ajakan untuk berserah diri kepada Allah. Aslamtum, apakah kalian menyerahkan diri, berserah diri bidinil Islam, dengan adanya agama Islam, al-mubin yang menjelaskan, li tauhidillah, bagi ketauhidan kepada Allah Ta'ala, kama aslamtu sebagaimana berserah diri aku, anakku, waman dan orang, ittaba yang mengikuti manni kepadaku, ba'da ma dhahara setelah menjadi nyata, lakum bagi kalian apa dalailu haqqiyatihi, bukti-bukti kebenaran itu Islam. Amlam tuslimu, atau tidak mau berserah diri kalian, baghyan sebagai kezaliman, wa inadan dan pengingkaran.
Fa in aslamu, maka jika berserah diri mereka ba'da da'watika, setelah mengajakmu, wa ardika, dan menyodorkanmu, lahum, terhadap mereka, tariqal hidayati, terhadap adanya jalan petunjuk. Faqad ihtadaw, maka sungguh telah mendapatkan petunjuk itu mereka, ila tariqil haqqi, kepada jalan kebenaran, kama ihtadaita, sebagaimana mendapatkan petunjuk engkau engkau, waman, dan orang tabi'ah yang mengikuti mankah kepadamu. Wa in tawallau. Oke. Ya, ini merupakan perintah kepada Nabi untuk mengajak kalangan orang-orang yang sudah menerima Alkitab dan kalangan orang-orang yang tidak sampai kepada mereka adanya kitab suci atau adanya dakwah untuk kebenaran. Jadi posisi Nabi itu adalah orang yang disuruh oleh Allah Ta'ala untuk mengajak manusia kepada agama Allah. Nah, di balik adanya perintah ini ya, berarti pertama, Nabi itu posisinya tidak sebagai pribadi, tapi sebagai utusan. Dan bahasa utusan itu haruslah bahasa pengutusnya. Tujuan dari utusan itu adalah tujuan pengutusnya. Jadi Nabi dengan demikian merupakan perpanjangan dari kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Maka otomatis menerima Nabi sebenarnya sama dengan menerima Allah. Sama ya. Kita menerima Al-Quran ini sesungguhnya berarti kita menerima Allah Ta'ala yang mengajak kepada kita. Karena Nabi itu adalah perantara. Dan posisi perantara adalah posisi yang mengutus sebagai perantara itu. Maka kita berhadap-hadapan dengan Nabi, berhadap-hadapan dengan kitab suci, dengan adanya kepatuhan, sejatinya kita berhadap-hadapan dengan Allah Ta'ala juga dengan penuh kepatuhan. Jadi karena itu, jangan pandang, jangan yakini Allah Ta'ala itu gaib dan jauh berada entah di mana. Jangan. Ketika disodorkan kepada kita kebenaran Al-Quran, sesungguhnya kita berhadap-hadapan dengan Allah. Makanya di dalam sabda Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang ingin berbincang-bincang dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sarana agar kita memiliki kemungkinan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena itu rasakan adanya pengalaman komunikasi dengan hadiratnya itu lewat baca Quran, rasakan. Atau minimal kalau tidak ya, kita mendengarkan bacaan Al-Quran sembari kita meresapi bahwa itu adalah, yang kita dengar itu adalah komunikasi antara si pembaca Al-Quran dengan Allah Ta'ala. Jadi betapa yang terpenting di sini itu apa? Kemampuan untuk meresapi, kemampuan untuk merasakan. Karena nilai dari adanya komunikasi itu adalah ketika orang betul-betul meresapi dan merasakan adanya dialog antara dirinya dengan Allah Ta'ala. Diresapi itu, diresapi. Jadi Allah Ta'ala sampai sekarang memberikan peluang bagi kita untuk apa? Untuk diajak berkomunikasi. Kasih peluang. Dan peluang itu betapa eman-eman kalau kita lewati begitu saja. Jadi peluang yang akan memberikan keuntungan besar kepada kita, kok kita cuma melewatinya saja. Itu eman-eman. Karena itu ya, hal yang rutin kita laksanakan. Misalnya kita sholat. Kalau sholatnya itu sholat jahar, sholat dengan bacaan yang keras seperti tarawih tadi, itu langsung kita eksekusi. Artinya apa? Kita belajar untuk meresapi bahwa yang terjadi adalah peristiwa dialog dengan Allah Ta'ala. Resapi dialog dengan Allah. Jadi kita akan senantiasa merasa berhadapan-hadapan, bukan berjauhan. Di adanya dialog dengan Allah Ta'ala.
Kalau sholat itu sholat sir, yang bacaannya itu dibaca perlahan seperti sholat duhur dan asar, maka di saat kita membaca Fatihah saja, itu coba diresapi bahwa kita itu sedang berkomunikasi, sedang berdialog dengan Allah Ta'ala. Nah, itu dari latihan ya, dari adanya riyadhah untuk bisa meresapi adanya komunikasi itu. Kalau tidak, maka lewat-lewat saja. Bacaan Fatihah itu dibaca memang, tapi nggak ada kegiatan meresapi. Tidak ada kegiatan betul-betul merasakan. Nah, itu eman-eman kalau cuma lewat-lewat begitu saja. Eman-eman. Jadi, apakah sholat yang kita kerjakan itu sholat yang bacaan Fatihahnya itu keras maupun yang tidak keras maupun yang samar-samar, tetap resapi bahwa itu adalah peluang bagi kita untuk berkomunikasi dengan Allah Ta'ala. Katakan, wahai utusanku yang termulia, terhadap orang-orang yang kepada mereka sudah diturunkan kitab suci, yaitu kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Nasrani, wal ummiyin, dan orang-orang yang tidak terjangkau oleh kitab-kitab suci, juga tidak terjangkau oleh adanya dakwah Islam. Katakan kepada mereka, aslamtum, apakah kalian mau berislam, berserah diri sebagaimana aku dan pengikutku sudah berserah diri? Jadi ya, yang ditawarkan oleh Nabi kepada orang-orang ahlul kitab itu, kepada orang-orang yang tidak mendapatkan adanya dakwah Islam itu, yang disampaikan oleh Nabi adalah apa? Tawaran keberuntungan. Ya, tawaran keberuntungan. Apakah kalian akan berislam, berserah diri? Itu tawaran keberuntungan loh. Tawaran keberuntungan. Kalau kita ambil tawaran itu, maka kita menjadi bagian dari Nabi Muhammad. Kalau kita menjadi bagian dari barisan Nabi Muhammad, beruntung, beres. Jadi tawaran itu, peluang itu. Aslamtum, apakah kalian akan berserah diri sebagaimana aku dan para pengikutku telah berserah diri? Nah, itu sesungguhnya ya, secara tidak langsung itu juga disodorkan kepada kita, tidak hanya kepada para ahli kitab, tapi juga kepada kita. Aslamtum, apakah kalian akan berserah diri secara hakikat sepenuh-penuhnya sebagaimana aku berserah diri bersama para pengikutku? Nah, kita harus iya, bala, iya Nabi, iya. Jadi tawaran kebaikan itu langsung ditanggapi dengan tegas dan cepat, ya gitu. Jangan ini diem, boh. Itu terhalang adanya keberkahan itu. Jadi langsung, kamu ini iya gitu, kamu ini iya, itu loh. Itu berarti apa? Membuka pintu kebaikan untuk dirinya sendiri. Masih diem gitu. Nggak berbanding. Coba kalau yang ditawarkan itu perkara rezeki materi, iya langsung kan gitu. Lalu sementara kalau rezeki rohani, diem saja, nggak langsung tegas itu, langsung respon. Nah, itu berarti apa? Kita sudah bersungguh-sungguh untuk mengumpulkan adanya bekal kita berupa berkah dan kemanfaatan. Ya, itu langsung. Jangan seperti nggak jelas tuh, kayak diem, kayak mau menolak, itu nggak jelas. Ya, diem aja. Enggak langsung, ya gitu. Oh. Jadi harus tanggap, harus sergap ya. Itu juga kalau itu sudah dibiasakan, nanti terhadap seruan Nabi yang ada dalam Al-Quran ini, langsung juga iya gitu. Jadi tawaran-tawaran keberuntungan jangan menjadikan diri kita bersikap tidak jelas. Tawaran-tawaran keberuntungan harus langsung di-oke. Yes, gitu. Tegas loh. Jadilah laki-laki rohani yang tegas dalam mengambil keputusan untuk mendapatkan keberuntungan. Nah, gitu, yang tegas. Syekh Sulaiman Ad-Darani ya, punya dua santri, senior dan junior. Dan dua santri itu namanya sama-sama Ahmad. Sama-sama Ahmad. Nah, Ahmad yang junior ini mendapatkan perhatian lebih
Sementara Ahmad yang senior yang sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun tidak begitu mendapatkan perhatian. Nah, santri-santri yang lain itu mencoba untuk bertanya rahasianya apa? Apa rahasianya Kiai? Kok jenengan itu lebih sayang, lebih perhatian kepada Ahmad yang baru ketimbang kepada Ahmad yang lama? Oh, pengen tahu? Katanya si Kiai. Ya, coba ya. Saya panggil dua Ahmad. Ahmad, ke sini. Dua-duanya datang. Ahmad yang pertama disuruh, tolong unta itu diangkat ke atas genteng. Si Ahmad bilang, waduh, gak bisa ya Kiai, gak bisa. Nah, bilang kemudian Syekh Sulaiman Darani itu, coba kau ingat-ingat ya, apa jawabannya Ahmad yang senior ini. Coba yang kedua, Ahmad yang junior. Ahmad, tolong unta itu diangkat ke atas genteng. Maka langsung berangkat, si Ahmad ini berangkat. Dan dengan sekuat tenaga mau mengangkat unta. Tapi nggak kuat. Mau ngangkat nggak kuat. Nah, persoalannya bukan kuat dan tidak kuat. Siapa yang langsung sergap dan siapa yang menolak, kan gitu. Beda. Jadi kita itu maunya apa? Kita itu maunya adalah bagaimana menumpukkan keberkahan dan kebaikan. Tapi sikap kita justru bersamaan dengan itu menolak. Menolak. Nah itu loh ya. Jadi harus apa? Harus sergap. Ini nggak masuk akal. Tapi bukan perkara masuk akalnya itu bisa mengangkat atau tidak. Tapi siapa yang memiliki kesetiaan? Siapa yang memiliki ketulusan, kesungguhan di dalam menerima adanya perintah kebaikan seperti itu? Aslamtum, apakah kalian mau berserah diri sebagaimana aku? Katakan iya. Yusuf bisa-bisanya kita, tapi semangat sudah full gitu loh. Jangan kendor-kendor. Semangatnya sudah full. Adapun kalau di tengah melaksanakan perintah itu kemudian kita tidak sanggup, kita lunglai, itu perkara lain. Perkara lain. Jadi ketika melaksanakan perintah itu kok tiba-tiba kita tidak memiliki daya sama sekali. Enggak, masalah lain. Masalah lain. Tapi yang penting sergap, iya, langsung. Iyanya itu dengan tegas, ya, gitu loh, nggak kemudian ya, nggak jelas. Jadi, andaikan pelajaran seperti ini langsung kita saving dalam diri kita dan kita jadikan sebagai bawah sadar rohani diri kita, maka kita akan melakukan hal seperti itu dengan penuh semangat. Hidup kita kalau demikian, walaupun umurnya tidak begitu panjang, tapi kebak dengan berkah dan kemanfaatan. Kebak dengan berkah dan kemanfaatan. Nah, persoalannya itu kan bukan di pemahaman seringkali, tapi di eksekusi itu loh. Kalau pahamnya ya paham. Paham. Bahkan pelajaran tertinggi tentang hakikat bahwa Allah Ta'ala hadir di mana-mana itu paham. Tapi karena tidak kunjung dieksekusi, pahamnya itu tidak mengantarkan dia kepada pengalaman rohani. Tidak mengantarkan. Hanya paham aja terus. Tapi hatinya tetap merasa terasing dari Allah. Terasing terus. Tidak merasa betul-betul dilingkupi oleh Allah Ta'ala. Tidak. Kenapa? Karena tidak begitu sergap ketika menerima tawaran. Aslamtum, langsung. Oh, Nabi kok yang menawarkan. Aslamtum, apakah kalian mau berserah diri sebagaimana aku? Iya Nabi, iya. Gitu loh. Ba'dama dhahara lakum dalailu haqiqati. Setelah jelas bahwa sesungguhnya kebenaran agama Islam itu tidak bisa ditolak. Tidak bisa ditolak. Kebenaran agama Islam itu sudah dibuktikan dengan berbagai macam dalil, berbagai macam petunjuk. Sudah jelas tidak bisa ditolak kebenarannya. Nah, karena itu maka sekarang ada satu tugas lagi, yaitu ketika ajaran itu benar. Nah, coba cek apakah aplikasi atau pelaksanaan ajaran itu sudah benar. Nah, itulah yang dipertanyakan kitab Hikam. Hikam itu menyatakan tidak usah disangsikan tentang jelasnya jalan kepada Allah Ta'ala. Yang perlu disangsikan adalah kesungguhanmu. Kalau jelasnya jalan, jelas. Tapi kesungguhannya itu loh. Jadi karena itu kita harus apa? Mengelola adanya nafsu kita yang seringkali leda-lede. Gak jelas loh. Gak jelas. Mau maju, mau mundur, gak jelas. Ini itu harus kita kelola.
harus kita kelola. Sehingga ibarat burung-burung rohani, kita adalah burung-burung yang cekatan langsung menghadapkan diri ke datangnya panggilan itu. Menghadapkan diri ke tempat datangnya panggilan itu. Atau amlam tuslimu, atau kalian tidak mau berserah diri sebagaimana aku, semata-mata karena engkau zalim kepada dirimu sendiri dan semata-mata karena engkau ingkar. Jadi adanya penolakan terhadap keberuntungan itu sama saja dengan kezaliman loh. Diajak untuk beruntung, ditolak. Nah, padahal kalau ditolak itu maka implikasinya adalah kebalikannya, rugi. Loh, kan ini sudah merupakan tindakan tidak masuk akal. Zalim kepada diri sendiri itu tidak masuk akal sebenarnya. Tapi yang tidak masuk akal itu karena begitu kuatnya dorongan nafsu seringkali dialami oleh umat manusia. Fa in aslamu, kalau mereka itu menerima ajakan Nabi itu, faqadih tadau, mereka betul-betul mendapatkan petunjuk. Nah itu ya, petunjuk yang berarti tidak sebagai rute jalan keselamatan, tapi berarti sebagai khalqu qudrati ta'ah, yaitu adanya kemampuan dalam diri untuk tunduk. Sebab kalau perkara rute itu bisa kita terima dengan kemampuan akal. Di sana, ke sana, belok ke sini, itu jalan keselamatan. Oke, itu bisa kita terima dengan akal. Tapi ketika berkaitan dengan adanya pelaksanaan menempuh rute kebaikan itu, rute kebenaran itu yang harus dipertegas adalah kesungguhan kita, kemauan kita, ketulusan kita, itu yang harus dipertegas ketika sudah berkaitan dengan adanya eksekusi aplikasi itu. Terus Allah Ta'ala menyatakan, kalau mereka berpaling, wahai utusanku termulia, maka sesungguhnya tugasmu itu hanyalah menyampaikan. Jadi tidak ada di dalam diri Nabi itu adanya kemampuan untuk menyulap setiap orang yang diajak menjadi patuh. Tidak ada. Itu sudah domainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka tidak mau kepada seruanmu, maka tugasmu adalah hanya menyampaikan. Menyampaikan. Dan Nabi menyampaikan itu sudah semaksimal mungkin. Akhlaknya Nabi ketika menyampaikan semaksimal mungkin. Kefasihan Nabi ketika menyampaikan kebenaran Allah, ajaran Allah Ta'ala sudah maksimal. Pendekatan persuasif Nabi yang penuh dengan kelembutan kepada siapapun yang diajak sudah maksimal. Semuanya sudah maksimal. Cuma karena mereka itu menutup jalan keberuntungan bagi diri mereka sendiri, maka mereka ingkar kemudian. Jadi betapa jelas ya, pengingkaran itu adalah menutup keberuntungan. Pengingkaran. Apakah pengingkaran itu terang-terangan atau diam-diam? Itu sama-sama menutup keberuntungan. Menutup keberuntungan. Nah, fa inna ma'alaikal balau itu dalam tafsir Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah lam yadurruka bi'iradihim. Adanya pengingkaran mereka itu tidak berbahaya kepadamu, wahai nabiku termulia, tidak berbahaya kepadamu. Tugasmu adalah menyampaikan. Mereka ingkar kepadamu, pengingkaran mereka tidak berbahaya kepadamu, tidak mudarat kepadamu. Bal ma alaika min hisabihim min syai'. Bal ma, bahkan tidak ada alaika atas dirimu min hisabihim, dari adanya hisab mereka, pemeriksaan terhadap mereka, min syai'in, sedikit pun. Jadi engkau tidak ikut-ikutan diperiksa lantaran pengingkaran mereka. Tidak, tugasmu sudah rampung. Gitu. Sudah rampung. Jadi ketika tugas itu sudah rampung dan orang-orang yang diajak itu ingkar atau menolak, maka engkau sama sekali tak terbebani oleh adanya pemeriksaan Allah Ta'ala kepada mereka. Kebalikannya juga,
wa ma alaihim min hisabika min syai' wa ma wala alaihim, dan tidak pula ada atas mereka min hisabika, dari adanya pemeriksaanmu, min syai'in, dari sesuatu pun. Jadi engkau diperiksa dan kau beruntung, itu juga tidak berimbas kepada mereka. Keuntunganmu adalah keuntunganmu, kerugian mereka adalah kerugian mereka, tidak berimbas. Karena sudah nyata bahwa mereka menolak, dan sudah nyata pula adanya tawaran keberuntungan dari Allah Ta'ala lewat lisan nabinya itu. Fa'arid anhum, maka berpalinglah engkau wahai Muhammad anhum, dari mereka. Jadi ketika orang-orang itu sudah menolak, maka perintah Allah, berpalinglah engkau dari mereka. Tugasmu sudah rampung. Sudah rampung. Sebab sudah tidak ada gunanya lagi engkau melakukan pendekatan kepada mereka. Jadi sudah tidak bisa diharapkan lagi, karena sudah jelas ingkar. Wallahu, adapun Allah, al-muhitu, yang meliputi, bihim, terhadap mereka, wa bi dhamairihim, dan terhadap hati-hati mereka, basirun, ialah maha melihat, khabirun, maha mengetahui. Dia Allah Ta'ala yang jelas meliputi seluruh para pengingkar, sekaligus meliputi semua hati para pengingkar itu. Allah Maha mengetahui bahwa mereka itu tidak akan menerima adanya ajakan petunjuk dari Allah lewat nabinya. Allah Maha tahu. Bil ibadi, dengan para itu hamba, wa ahwalihim, dan kondisi rohani mereka, wa a'malihim, dan amal-amal mereka. Yujazi, membalas, akan membalas Allah him, terhadap mereka, ala muqtada ilmihi, sesuai dengan adanya kepastian ilmu Allah Ta'ala, wa khabaratihi, dan pengetahuan Allah Ta'ala itu. Jadi Allah akan membalas. Jadi balasan itu sesungguhnya adalah apa? Buah dari pengingkaran. Allah itu mustahil ya bersikap zalim, bertindak zalim kepada para hambanya, itu nggak mungkin. Karena perbuatan zalim itu perbuatan tercela. Mungkinkah Allah Ta'ala mengerjakan perbuatan tercela? Nggak mungkin. Jadi adanya balasan Allah kepada orang-orang yang ingkar itu sesungguhnya adalah buah tangan dari pengingkaran mereka, atau buah dari pepohonan yang mereka tanam, buahnya sendiri itu. Jadi karena itu di dalam kehidupan ini, tanamlah pohon-pohon yang buahnya bisa kita nikmati di hari keabadian, yang bisa kita nikmati di alam kubur. Jadi tanam pohon-pohon kebaikan itu, ketulusan, kesungguhan ditanam. Nanti ketika sudah waktunya memanen, sebagaimana orang-orang yang sudah berada dalam kubur, dipanen terus, panen terus, panen terus. Bisa jadi di antara orang-orang yang diberi keberuntungan dengan memanen buah-buah kebaikan itu, di antara mereka ada juga yang memanen siksaan lantaran dosa-dosa yang ditanam. Wah, naudzubillah. Di sebelahnya memanen keberuntungan, yang sebelahnya lagi memanen penderitaan. Dari luar, kata Maulana Rumi, kubur-kubur itu kelihatan sama, tapi dalamnya berbeda. Ada yang berisi bunga wangi, ada yang berisi bangkai, ada yang berisi kesenangan, ada yang berisi kepedihan, puncak kepedihan. Kelihatannya kubur-kubur itu dari permukaan sama. Oh, betapa dalamnya sungguh berbeda-beda. Jadi dari sekarang kita tanam benih-benih kebaikan, tanamnya yang tenanan, yang benaran, dipupuki, dijaga, dirawat biar tumbuh gitu loh. Bukan hanya sekedar tanam terus ditinggal. Tanam ditinggal bisa saja itu dikepung oleh rumput-rumput dan mati oleh kepungan rumput-rumput itu. Jadi jadilah seperti petani yang soleh, yang ketika menanam dijaga tanamannya itu sampai betul-betul besar dan berbuah, dijaga. Itu loh. Jangan hanya menanam, tapi tidak urus apakah tanaman itu tumbuhnya bagus atau tidak.
Itu artinya apa? Orang beramal dan tidak menjaga dirinya, hatinya dari serangan-serangan riya, dari serangan-serangan sum'ah, nggak dijaga. Sehingga apa? Sehingga nggak tumbuh-tumbuh. Bahkan makin lama, makin kerdil, mati kemudian. Itu ibaratnya adalah apa? Amal yang tidak dirawat dari berbagai macam rongrongan yang bisa keluar dari nafsu orang yang beramal itu. Makanya kita diperintahkan kalau kita memberikan sesuatu, hati-hati. Jangan terjebak untuk menyakiti orang yang menerima dengan cara mengungkit-ungkit pemberian itu. Itu hilang itu nilainya kalau begitu. Hilang nilainya. Itu yang disebut apa? Disebut cuman menanam dan dibiarkan rumput-rumput mengalahkan tanaman itu. Jadi betapa sangat gamblang seruan Allah Ta'ala lewat nabinya, mutlak untuk keberuntungan kita. Dan leda-lede kita, ketidakseriusan kita, mutlak merupakan ancaman bagi keberuntungan diri kita juga. Moga-moga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam rongrongan terhadap amal-amal kita. Moga-moga amal kita mulus dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi tauladan bagi anak cucu kita. Moga-moga hari-hari kita ke depan semakin dibikin indah secara rohani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semakin menikmati adanya sembah sujud kepada hadiratnya. Moga-moga kita dianugerahi sehat walafiat, dianugerahi panjang umur untuk bersembah sujud kepada hadiratnya, dijauhkan dari berbagai macam bencana dan malapetaka, dijauhkan dari berbagai macam penyakit yang sulit obatnya. Moga-moga anak cucu keturunan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti tauladan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga negara kita Indonesia ini senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam pertikaian dan perpecahan. Amin ya mujibus sailin wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli